Selamat sore Pak Hanif Bekasi. Paket PLTS 2500 pakai baterai LiFePo. Ini panel barusan naik. Saya connect ke baterainya juga, ini yang atas hitam. Pemakaian kWh ini 1,6 ya masihan, tadi siang naik. Kemudian running ini beban rumah 500-an watt. Ini saya coba 3-4 hari Pak. Untuk tutorialnya nanti saat saya kirim nanti saya buatkan video ya. Kondisi mendung pol jam 4-an ini. Selamat siang Pak Hanif Bekasi. Ini panelnya sudah running berapa hari ya, lupa saya. Untuk kWh sekarang sudah 36,3 ya. Kemudian running beban 1,4 1400, ini beban rumah. PV masuk 900-an watt, terpasang 1500. Kondisi jam 9, jam setengah 10. Hari ini rencana kita turunkan, prepare packing kayu. Terus kemarin baterai rencana saya pakai itu Pak. Ternyata baterainya itu, aduh ampun, saya baterai manja, nggak bisa disuruh kerja sendirian, harus diparalel dengan baterai lain. Jadi saya pakai ini ya. Ini tak coba jelaskan. Yang pertama ini saya jelaskan untuk menyalakan baterai Pak. Baterai ini kan lithium itu ada BMS nya, tidak seperti baterai seperti ini dikonek nyala. Karakter tiap baterai lithium juga beda-beda. Soto, Huawei, ZTE, selama ini yang saya pakai itu cara menyalakan dan karakternya juga beda-beda. Ini contoh posisi run ya. Di sini lampu kelap-kelip run. Nah, kalau misal kita menyalakan seperti ini nanti tidak bisa nyala. Ini on ya. Nah, seperti ini. Ini alat bantu saja. Jadi outnya sudah keluar. Kemudian kita nyalakan di sini. Dia mati sendiri. Kemudian alarmnya nyala. Lah nanti ini kan tadi kondisinya on. Kalau dia tidak ada connect lama nanti runnya mati sendiri. Jadi matinya itu mati kalau dia tidak ada beban lama, mati. Ini di sini ada tombol reset ya. Nanti pakai lidi atau pakai apa yang kecil, di tombol ditekan atau nanti difoto lah biar tahu. Apa dipakai lampu, ditekan sedikit aja nekannya, terasa kok. Ya, tekan lama. Oke. Di sini belum on BMS-nya. Atas juga belum nyala, ya. Seret lah baru nyala, atas nyala. Jadi cara menyalakannya seperti itu. Di-on-kan dulu MCB-nya, kemudian yang MCB baterai ini juga di-on-kan dulu. PV-nya jangan dulu ya. Kalau misal seperti ini, kalau misal itu dinyalakan dulu, di tombol dulu nanti mati, tidak bisa masuk. Ini tak kasih contoh ya, seperti ini ya, mati ya. Oke, tegangan turun-turun, lama-lama mati. Di sini ada out, di sini ada out keluar. Kemudian kalau misal kita nyalakan gini, dia langsung mati. Nah, jadi karakter tiap baterainya sama sih, BMS-nya itu beda. Jadi cara menyalakan baterai ini seperti itu. MCB dinyalakan dulu, MCB baterai, MCB ini nyala dulu, baru di tombol reset ya. Setelah panel nyala, oh ya, tadi itu diposisikan di ini Pak ya, di PLN sama off dulu inverternya. Setelah ini nyala ya, inverter nyala, SCC nyala, LVD nyala, kemudian
kita on-kan inverternya. Oke. Lah, di sini kalau misal kita pindah ke auto running PLTS enggak bisa karena ini LVD-nya belum nyala. Di sini ada lampu LED kecil. Karena saat menyalakan itu tegangannya itu tegangan baterai masih di bawah rings yang dimasukkan ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini belum bisa karena lampu LED kecilnya belum nyala. Jadi kalau misal dipindah ke seperti ini, dia tidak bisa jalan karena menganggap baterainya habis sesuai setting di LVD. Kemudian kita nyalakan jalur PV. Solar panel masuk. Ya, terbaca lah. Ini lampu LED-nya nyala. Ya. Ini baru bisa jalan PLTS, bukan angkanya ya, di atasnya ini ada kecil lampu LED. Kemudian kita arahkan ke auto, sudah bisa running PLTS. Nah, running PLTS. Ini beban, aduh ndak ketok. Beban 1000-an naik turun ya, 900. Yang atas ini KW ini ya 1,2 artinya 1200 watt. Setelah ini nanti cek settingan di LVD, settingan di SCC ya. Setelah nyala seperti ini, cek settingan di SCC. Sudah ada daftarnya di sini. Untuk setting SCC-nya sudah saya tulis di sini ya. Untuk melihatnya, tekan program ini D0024H. Di sini D0024H. Kemudian naik ya D0153, D0253 ya, nanti disesuaikan disamakan sama ini. Kalau misal ini nanti berubah, nanti ngerubahnya ke 53 itu gini, tekan enter ya. Oke, yang ini berkedip, ini untuk menurunkan, kemudian ini untuk menaikkan. Taruh di 53 seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, sudah tersimpan ya. Jadi cek D00 sampai D04. Kalau 05 sama 06 diabaikan untuk versi WiFi. D03 44. Ini 44. Oke. Terus D04 00. Ya. Kemudian selesai, kembalikan ke program. Kemudian kapan panel ini running PLTS, kapan running PLN itu yang menentukan LVD low voltage disconnect ya. Jadi posisi auto ini nanti bisa di PLTS, nanti bisa di PLN. Tidak berdasar waktu. Itu yang sering orang tanyakan, Mas hari ini jam 7 pindah, kemarin kok bisa jam anu gini lah. Enggak, bukan itu perhitungannya, tapi dari cuaca. Di sini saya tulis di sini 47 reconnect 2. Artinya saat alat ini membaca tegangannya di 47, dia akan pindah ke PLN ya. Melihatnya settingannya ini ada 2 tombol. Yang kiri ini tekan sekali, nilai setting yang tersimpan. Ini saya coba 47,5 ya. Kemarin. Ini saya rubah referensi 472 ya. Ini saya rubah, tekan lama sampai angkanya berkedip ya. Kiri untuk kanan untuk menurunkan, taruh di 47,0 sampai lampunya tidak berkedip. Kemudian yang sebelah kanan ini nilai reconnect. Reconnect itu artinya saat tegangan di 47 dia akan pindah ke PLN. Kemudian kapan pindah PLTS berarti 47 plus 2. Berarti saat tegangan mencapai 49 dia akan pindah ke PLTS lagi, dan siklusnya seperti itu. Ini tekan sekali ya, ini reconnect 2. Kemudian yang samping kiri tekan sekali untuk melihat undervolt 47 ya. Referensinya 47 kedua. Kalau misal mau ngerubah monggo. Kemarin dari 47 habis itu saya coba baterai ini masih menyisakan, nanti catatan gini rek.
Kemarin itu masih menyisakan 0,7 kWh. Jadi untuk backup kalau misal PLN padam, jadi masih ada sisa 0,7 sampai alarmnya nyala, tapi belum sampai mati. Ini cara-caratan kemarin ini. Kemudian untuk upgrade ya, penambahan. Lah ini tuh banyak orang yang gagal paham. Orang dikira kalau membangun PLTS itu terus menggantikan PLN. Membangun PLTS itu acuannya bukan berdasar dari kebutuhan listrik di rumah. Kalau nurutin bangun listrik berdasar kebutuhan listrik di rumah, ya budgetnya pasti tinggi sekali. Yang betul itu menyesuaikan dengan dana. Pasang apa adanya dulu sesuai dengan dana. Kalau ada rezeki baru di-upgrade perlahan-lahan. Saya di sini sudah habis 100 juta lebih untuk bangun PLTS. PLN terpasang cuma 1.300, tagihan listrik rata-rata 700-800. Kalau sekarang sudah tidak pakai PLN hampir 99%. Ini paketnya 120 WP kali 10 lembar. Nanti sambungannya di seri 5 Pak ya, seri 5. Terus kalau misal nanti mau upgrade, cari panel surya yang ukurannya 100 sampai 150 WP. Jangan di atasnya, kecuali beda string atau beda jalur. Bisa. Karena 100 sampai 150 WP itu VOC hampir sama atau mendekati. Jadi speknya perhitungannya begini, 120 WP kali 10 lembar kali estimasi penyinaran. Jadi PV ini produksinya kalau estimasi penyinaran 3,5 itu ya 4,2 kWh. 3,5 jam ini saya ambil rata-rata, bisa di atasnya bisa di bawahnya, ini dari pengalaman pakai. Kemudian baterai 100 Ah kali 48 volt itu 4,8. Jadi ini itu sudah ideal. Terus kalau misal ditambahi 5 lembar lagi, misal 100 WP juga tidak ada masalah, masih ideal, tahapan ideal. Tapi kalau nambahin lebih sampai misal 4000, harus nambahin baterai, tidak mampu baterainya. Karena perhitungannya kurang masian, kecuali pemakaian banyak siang. Misal kantor AC nyala terus siang, tidak ada masalah ya. Penambahan itu 1 SCC max 2800 WP untuk SCC nya, tapi baterainya juga kurang support ya, karena baterainya cuma 100 Ah. Terus max VOC itu artinya yang menentukan serinya. VOC 150 volt. Ini kan kalau panel 100 sampai 150 rata-rata VOC itu ya 20 sampai 22. Kalau misal 20 ya kali 5 kan masih 100 volt. Jadi masih bisa di seri 5, di seri 6 sebenarnya masih bisa. Pokoknya enggak sampai voltnya 150 sesuai referensi dari SCC. Kalau misal nanti upgrade beda WP, Bapak harus nyediakan SCC di luar, SCC eksternal. Itu contohnya ya, ada 3 di situ. Misal di sini sudah terpasang katakanlah 120 kali 10 lembar, terus ditambahin 5 lembar, berarti 120 kali 15 lembar. Terus Bapak beli panel misal 400 WP. Nanti yang 400 WP misal 4 ya, nanti berarti 400 WP itu dibuat jalur baru atau string baru. Jalur baru itu nanti masuk ke SCC sendiri ini yang fungsinya hanya untuk membantu pengecasan ke baterai ini ya. Jadi untuk upgrade yang di dalam panel kalau misal nambahin itu referensi 100 sampai 150 WP, jumlahnya 5. Kalau misal mau upgrade WP-nya di atas itu 300 400, tambahin SCC di luar yang fungsinya untuk ngecas saja. Sore Pak, ini tak coba jelaskan. Yang pertama nanti posisi bracket ya. Bracket ini yang atas sudah nempel, yang bawah belum. Bracketnya durung ya Le. Ini visor-visornya, kemudian skrupnya ya, dibor ke tembok atau dipaku bisa. Terus jalur koneksi. Aduh.
ini sudah ada tanda, ada tulisannya ya, PLN in, beban out, kemudian baterai plus, solar cell plus min ya. Terus lainnya untuk kelengkapan kabel ini 12 meter 4 mili, ujungnya ini sudah ada MC4 ya, untuk paralel ke tiap string. Kemudian ujungnya ini belum dikupas, nanti masuk ke MCB, hitam merah 12 meter. Jadi dari box panel ini masuk ke MC4 ya. Terus yang string ini dari MC4 ini ada 4 meter, yang ini 2,5, yang itu 4 mili. Jadi kalau misal string ini diposisikan sebelah timur atau sebelah barat, masih ada space 4 meter, merah dan hitam. Kemudian yang ini kabel baterai ya, dari box ke baterai. Yang ini tidak ada sekun, nanti dikupas masuk ke MCB baterai. Kemudian yang ini ada sekun, masuk ke baterai. Terus lainnya ya seperti yang saya kirim gambar dulu. Kalau ini hilang gambarnya, makanya saya gambar lagi.